Mega. Siap. Asia terkejut, wajah dan gestur amarah Megawati beberapa kali tertangkap kamera, dan ternyata Mega kesal dengan rekan setim bernomor punggung 5. Gaung SEA Games 2025 di Thailand ternyata tidak berhenti di Huamark Indoor Stadium. Getarnya justru merambat jauh, melintasi lautan, menabrak layar-layar media Korea Selatan, dan berhenti tepat pada satu nama yang tak pernah benar-benar hilang dari sorotan, Megawati Hangestri Pertiwi. Indonesia memang mengakhiri turnamen dengan medali perunggu, bukan emas, bukan perak. Namun bagi media Korea, kisah yang mereka angkat bukan soal warna medali, melainkan wajah lain Megawati, wajah yang jarang, bahkan nyaris tak pernah mereka lihat selama Mega berseragam Red Sparks. Judul-judul media Korea pun menggelegar. Mega yang tersenyum kini berteriak. Sang bomber Indonesia menunjukkan sisi emosionalnya. Ada apa di balik amarah Megawati? Sorotan itu mengerucut pada satu pertandingan, Indonesia versus Filipina, laga penentuan yang berakhir 3-1 untuk Indonesia. Kemenangan yang terasa berat, kemenangan yang menguras emosi, kemenangan yang justru memperlihatkan retakan-retakan di dalam tim. Dan di tengah badai spekulasi itu, satu sosok dari Korea akhirnya angkat suara. Bukan sembarang orang, ia adalah seseorang yang sangat mengenal Mega, bukan sebagai bintang Asia Tenggara. Namanya Park Hae-min, mantan rekan setim, adik kesayangan Mega semasa di Red Sparks. Sosok yang tumbuh bersama Mega di ruang ganti Daejeon, yang mengenal tawa Mega, diamnya Mega, dan yang paling penting kesabarannya. Ketika Hae-min dimintai tanggapan oleh media Korea, pertanyaannya sederhana namun menusuk. Sebagai adik kesayangan Mega, apakah kamu pernah dimarahi olehnya? Hae-min terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil, senyum yang justru terasa pahit. Tidak, jawabnya pelan. Selama di Red Sparks, tidak pernah. Dan dari jawaban singkat itulah, cerita besar mulai mengalir. Hae-min mengaku menonton langsung pertandingan terakhir Mega bersama timnas Indonesia di SEA Games. Ia menyaksikan setiap rally, setiap ekspresi, setiap bahasa tubuh, dan ia mengaku tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Saya melihat Kak Mega sempat tidak terkontrol emosinya saat melawan Filipina, ujar Hae-min jujur. Saya bingung, apakah itu karena tensi pertandingan yang tinggi, atau karena ada sesuatu yang membuatnya benar-benar marah. Bagi Hae-min, Mega yang ia kenal adalah Mega yang selalu tersenyum. Mega yang ketika rekan setimnya melakukan kesalahan, justru datang dengan kepalan tangan kecil, senyum, dan anggukan penyemangat. Mega yang memilih menelan emosi sendiri demi menjaga atmosfer tim. Namun sore itu, di Thailand, Mega berbeda, dan Hae-min tidak butuh waktu lama untuk menyimpulkan penyebabnya. Kalau jujur, lanjutnya, saya merasa Kak Mega bukan marah pada permainan, tapi pada rekan setimnya nomor punggung 5. Kalimat itu langsung memicu gelombang baru. Hae-min tidak berhenti. Ia berbicara panjang, detail, dan tanpa sadar membuka kotak Pandora yang sejak lama dipendam banyak pendukung Indonesia. Bukan hanya saya, kata Hae-min, mungkin hampir semua pendukung Indonesia melihat pemain nomor 5 itu bermain sangat tidak bagus. Dan ini bukan cuma di laga Filipina. Sejak fase grup, performanya sudah buruk, tapi dia terus dimainkan sebagai starter. Nada suara Hae-min terdengar bingung, bukan marah, bukan menghakimi, lebih seperti tidak mengerti. Yang membuat saya benar-benar kaget, lanjutnya, di laga krusial kemarin, dia seperti tidak tergantikan.
padahal kesalahannya fatal dan berulang. Hye-min lalu menceritakan momen yang paling membekas baginya, momen yang membuat media Korea terdiam. Saya melihat Kak Mega sempat berteriak, ekspresinya keras, gesturnya jelas menunjukkan kekesalan, ujarnya. Bahkan ada satu momen saat nomor 5 itu sedang berbicara, tapi Kak Mega dan pemain lain terlihat acuh, tidak mendengarkan. Mereka langsung fokus ke permainan. Itu bukan sikap Mega yang dikenal Korea. Namun yang paling membuat Hye-min heran justru datang dari bangku pelatih. Ketika pemain nomor 5 itu akhirnya mendapat 1 poin dari Spike setelah banyak kesalahan, pelatih Indonesia langsung menunjukkan ekspresi berlebihan, kata Hye-min, seolah anak emasnya baru saja memenangkan pertandingan. Hye-min berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih pelan, lebih menusuk. Padahal pemain lain yang kontribusinya jauh lebih besar, ekspresi pelatih biasa saja. Di titik itu, pertanyaan sensitif pun muncul. Apakah dia pemain titipan? Tanya wartawan. Hye-min tidak menjawab langsung. Ia tersenyum tipis. Saya tidak tahu, katanya. Tapi kadang, orang dalam bukan selalu soal jabatan. Bisa saja tersimpan di hati. Kalimat itu langsung menjadi kutipan utama media Korea. Ada yang menafsirkannya sebagai sindiran halus, ada yang menyebutnya metafora tajam, bahkan ada yang setengah bercanda, setengah serius, menyebutnya sebagai pujaan hati sang pelatih. Namun Hye-min kembali menegaskan satu hal yang paling penting. Saya belum pernah, sekalipun, melihat Kak Mega semarah itu selama di Red Sparks. Katanya tegas. Saya sering melakukan kesalahan, tapi Kak Mega tidak pernah bereaksi seperti itu. Justru dia yang selalu memberi saya semangat. Dari situlah kesimpulan Hye-min terbentuk. Bagi saya jelas, tuturnya, Kak Mega benar-benar kesal karena performa nomor 5 itu memang buruk dan pelatih tidak segera menggantinya. Analisis itu selaras dengan apa yang terlihat di lapangan. Passing error, Spike terbentur blok, umpan yang menyulitkan rekan sendiri, penerimaan serangan lawan yang tak kunjung stabil. Nama Medioku pun kembali menjadi pusat diskusi, bukan sebagai individu semata, melainkan sebagai simbol problem struktural. Namun di balik semua polemik, satu fakta tetap berdiri kokoh. Indonesia tetap berjuang dengan segala kekurangannya, dengan segala ketimpangannya, dengan beban yang terkadang terasa tidak adil bagi pemain-pemain yang tampil luar biasa. Indonesia finish ketiga, sebuah pencapaian yang patut dihormati, tapi juga menyisakan rasa andai. Andai komposisi lebih ideal, andai keputusan lebih berani, andai beban tidak jatuh terlalu berat di pundak satu orang. Karena jika jujur, bagi banyak mata, termasuk dari Korea, Megawati terlihat seperti berjuang sendirian, tinggi badan yang belum merata, standar internasional yang belum sepenuhnya terkejar, dan sistem yang masih mencari bentuk. Namun satu hal tidak bisa dipungkiri, mental juang timnas voli putri Indonesia luar biasa. Mereka kalah telak dari raksasa Thailand dan Vietnam, tetapi tidak runtuh. Mereka bangkit, mereka bertahan, mereka pulang dengan medali, dengan kepala tegak. Kini, sorotan beralih ke federasi, ke meja rapat, ke keputusan-keputusan besar yang tak bisa lagi ditunda. SEA Games 2025 telah memberi cermin, jujur, keras, dan tanpa filter. Dan Megawati, ia kembali tersenyum. Tapi Asia kini tahu, di balik senyum itu ada api. Api yang menyala bukan karena ego, melainkan karena tanggung jawab pada tim dan negara. Semoga dari api itu lahir perubahan, bukan hanya untuk voli, tetapi untuk masa depan olahraga Indonesia.